Halo semuanya, Mas, Mbak, dan mahasiswa. Semoga dalam keadaan selalu sehat dan bahagia. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pasar oligopoli untuk part yang kedua. Yuk langsung ke slide yang pertama. Oke, pada pembahasan tentang pasar oligopoli part yang kedua, kita akan membahas tentang price rigidity, king demand curve, terus selanjutnya adalah kartel, dan yang terakhir adalah price signaling dan price leadership. Oke, kita akan membahas tentang price rigidity. Oke, pada bahasan sebelumnya ya, perusahaan itu bisa menurunkan harga untuk memperoleh pasar. Nah, itu waktu kita membahas tentang Bertrand models. Nah, kemudian direspon oleh perusahaan lain dengan penetapan harga yang lebih rendah dan seterusnya. Nah, namun seringnya perusahaan-perusahaan itu menjaga tingkat harga pada titik tertentu, tidak berkompetisi dalam penetapan harga. Kenapa? Karena yang kita sebut dengan price war itu akan sangat menyita waktu, tenaga, dan juga biaya. Nah, terus harga yang tidak berubah atau menjaga harga pada titik tertentu. Nah, hal ini yang disebut sebagai price rigidity. Seperti itu. Nah, saat ingin menaikkan harga, perusahaan itu akan khawatir akan kehilangan konsumen. Nah, saat ingin menurunkan harga, perusahaan itu khawatir juga akan memancing adanya price war. Nah, akibatnya perusahaan itu akan menjaga harga pada titik tertentu yang terlihat pada kurva permintaan yang bengkok atau king demand curve atau Swiss model. Nah, oke, kita akan lanjut lagi ke slide selanjutnya, yaitu king demand curve. Nah, ini diperkenalkan oleh Paul Sweezy. Nah, ini jika suatu perusahaan oligopolis itu menaikkan harga produknya, nah maka perusahaan tersebut itu akan kehilangan hampir seluruh pelanggannya. Nah, kenapa? Karena perusahaan lain itu kadang itu tidak akan mengikuti kalau mereka itu menaikkan harga. Itu pesaingnya itu menaikkan harga, perusahaan-perusahaan yang lain itu tidak akan mengikutinya. Nah, sehingga perusahaan tersebut itu akan kehilangan hampir seluruh pelanggannya. Karena mereka mungkin pelanggannya akan berpindah ke perusahaan lain yang harganya itu di bawah harga perusahaan tersebut. Nah, sebaliknya, satu perusahaan monopolis itu tidak dapat meningkatkan pangsa pasarnya dengan menurunkan harga karena pesaingnya akan dengan cepat itu melakukan hal yang sama. Jadi kalau yang lain itu menurunkan harga, nah pesaingnya juga akan merespon dengan cepat, mereka akan menurunkan harga juga. Nah, akibatnya itu perusahaan oligopolis itu menghadapi kurva permintaan yang memiliki patahan pada tingkat harga yang berlaku dan sangat elastis terhadap perubahan harga jika harganya itu dinaikkan dan sangat inelastis jika harganya itu diturunkan. Nah, oke, lanjut kita ke grafisnya. Nah, ini kurva permintaan apabila di atas P bintang itu akan cenderung lebih elastis. Nah, kenapa lebih elastis? Nah, karena itu tuh rentan tadi ya. Nah, mengapa itu rentan? Nah, apabila saat perusahaan itu menaikkan harga di atas P bintang, berarti perusahaan ini akan kehilangan konsumen atau akan kehilangan sebagian besar dari penjualannya. Nah, ini tercermin dari kurva yang lebih elastis ini. Nah, saat kurva permintaan itu bengkok, berarti itu menyebabkan kurva MR menjadi discontinuous di Q bintang. Nah, bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya itu apabila kenaikan MC menjadi MC aksen itu tidak mengubah
harga P bintang. Nah, di sini ada kolusi ya. Nah, ini menimbulkan yang dinamakan adalah implicitly collusive pricing. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu fenomena yang ada di pasar oligopoli, yaitu kartel. Nah, sebelum kita bahas tentang kartel, kita akan membahas dulu tentang dominant firm model. Oke, lanjut dulu ke dominant firm model. Nah, dominant firm ini adalah perusahaan yang mempunyai market share yang besar. Nah, perusahaan ini akan menetapkan harga itu dengan mempertimbangkan supply dari perusahaan-perusahaan lain yang lebih kecil. Nah, dalam menentukan harga, dominant firm ini perlu menentukan permintaan ke perusahaan tersebut. Nah, permintaan ke dominant firm ini merupakan adalah selisih antara permintaan pasar dengan supply dari perusahaan-perusahaan yang kecil. Seperti itu. Nah, setelah tahu permintaannya itu seperti apa, bagaimana, nah, kemudian dominant firm ini akan menentukan berapa kuantitas output dan harga yang dibebankan pada kondisi MR sama dengan MC. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah contoh dari dominant firm model. Nah, untuk kurva permintaan pasar di sini adalah D. Nah, D itu yang mana? Yaitu garis paling kanan, paling atas yang berwarna biru itu adalah kurva permintaan pasar, yaitu adalah D tadi ya. Oke. Dan sedangkan untuk kurva permintaan perusahaan dominan, nah itu merupakan selisih antara D dan supply perusahaan kecil atau SF, yaitu D. Nah, oke. Jadi setiap harga di mana nilainya adalah DD yang merupakan garis berwarna ungu di tengah, oke. Ini merupakan selisih antara D dan SF pada berbagai tingkat harga, seperti itu. Oke. Nah, setelah permintaan perusahaan dominan ini kita sudah tahu ya. Nah, maka yang perlu kita tahu adalah MR-nya. Seperti itu. Nah, setelah MR tahu, nah, perusahaan dominan akan berproduksi pada level kondisi atau pada tingkat saat MR sama dengan MC. Nah, pada gambar di samping adalah perpotongan outputnya itu sebesar QD. Nah, dengan harga produk yaitu P bintang. Sebesar P bintang ya. Nah, perusahaan yang lebih kecil ini akan mengikuti harga P bintang sehingga memproduksi sebesar QF. Nah, terus untuk output totalnya adalah QF plus QD yaitu QT, seperti itu. Oke, kartel itu terjadi saat beberapa perusahaan sepakat untuk menentukan kuantitas yang diproduksi dan harga secara bersama-sama. Nah, praktik kartel ini biasanya terjadi antar negara atau internasional. Nah, untuk tujuan kartel ini adalah untuk menjaga agar harga relatif lebih tinggi dan menaikkan profit. Agar tercapai syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama yaitu masing-masing anggota patuh pada ketentuan jumlah produksi dan harga jual. Yang kedua adalah permintaan cenderung inelastis. Nah, contoh dari kartel adalah ada OPEC dan CPEC. Nah, analisis kartel ini bisa menggunakan dominant firm model. Oke, kita akan analisis jenis kartel yang pertama yaitu OPEC. Oke, kita bisa lihat permintaannya itu curam atau terjal ya. Nah, sehingga ini adalah inelastis. Nah, sesuai dengan
dengan konsep yang kita tadi itu seharusnya kalau permintaannya inelastis, maka harga kartel ini akan cenderung lebih tinggi dibandingkan tanpa kartel. Nah, ini kurva permintaan OPEC. Di OPEC ini merupakan selisih antara permintaan pasar TD dengan penawaran non OPEC atau SC. Nah, sehingga kita kita bisa memperoleh DOPEC. Nah, dari DOPEC ini kita itu bisa membuat MR OPEC yang memotong MC OPEC. Nah, dari titik potong tersebut itu menunjukkan produksi optimalnya, yaitu Q OPEC pada harga P bintang, seperti itu. Nah, dibandingkan harga tanpa kartel PC Aksen, harga kartel itu terlihat lebih tinggi akibat kurva permintaan yang inelastis. Oke, sekarang kita akan membahas tentang CPEC. Nah, kita akan menganalisis tentang kartel CPEC. Nah, kartel CPEC ini berbeda karakteristik permintaannya dengan yang OPEC ya. Kalau di sini permintaannya itu cenderung elastis atau mendatar. Nah, berbeda dengan OPEC, harga kartel CPEC ini tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan harga non kartel. Nah, harga kartel ini kan ada di P bintang. Nah, harga non kartelnya itu ada di PC, seperti itu. Nah, dalam hal ini monopoli powernya itu rendah. Kenapa rendah? Karena kurva permintaannya itu cenderung elastis atau mendatar. Oke, untuk definisi kartel ini ada beberapa. Yang pertama itu dari Samuelson and Nordhaus. Dalam buku Economics ini menuliskan pengertian kartel, yaitu cartel is an organization of independent firm producing similar product that work together to raise price and restrict output. Nah, artinya yaitu kartel adalah sebuah organisasi yang terbentuk dari sekumpulan perusahaan-perusahaan independen yang memproduksi produk-produk itu yang sejenis serta bekerja sama untuk menaikkan harga dan membatasi output atau membatasi jumlah yang akan diproduksi. Nah, poin penting pada definisi ini adalah terletak pada tujuannya, yaitu menaikkan harga dan membatasi output atau membatasi produksi. Oke, selanjutnya yaitu definisi kartel menurut seorang pakar hukum legal dan ekonom, yaitu Richard Posner dalam bukunya Economic Analysis of Law. Nah, dia menuliskan pengertian kartel yaitu a contract among competing seller to fix the price of product they sell, or what is the small thing to limit their output is likely any other contract in the sense that the parties would not sign it unless they expected it to make them all better off. Artinya ini kartel itu menyatakan suatu kontrak atau kesepakatan persaingan itu di antara para penjual untuk mengatur harga penjualannya, yang bisa diartikan itu sebagai menaikkan harga ataupun membatasi produknya yang setidaknya itu mirip dengan kontrak pada umumnya. Nah, di mana ini anggota-anggotanya itu tidak menginginkannya, kecuali mereka itu mengharapkan sesuatu yang lebih baik, seperti itu. Nah, definisi kartel oleh Posner ini lebih menekankan pada aspek moralitas
di mana praktik kartel sesungguhnya bukan sesuatu yang diinginkan oleh setiap anggotanya, kecuali mereka itu hendak mengharapkan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari kesepakatan atau kontrak tersebut. Nah, untuk definisi yang selanjutnya ini dalam kamus Oxford. Nah, kartel itu didefinisikan cartel is a group of separate business firms which work together to increase profit by not competing with each other. Nah, artinya kartel adalah sebuah kelompok atau grup dari berbagai badan hukum usaha yang berlainan yang bekerja sama untuk menaikkan keuntungan masing-masing tanpa melalui persaingan usaha dengan pelaku usaha lainnya. Nah, mereka adalah sekelompok produsen atau pemilik usaha yang membuat kesepakatan untuk melakukan penetapan harga, pengaturan distribusi, dan wilayah distribusi, termasuk membatasi supply-nya. Oke, untuk tujuan kartel, ini tujuan kartel ialah untuk mengurangi atau meniadakan sebuah persaingan. Nah, serta menciptakan keseragaman dalam hal harga. Selanjutnya adalah jumlah produksi dan pembagian daerah pemasaran untuk setiap badan usaha. Nah, tujuan-tujuan tersebut itu dapat dicapai dengan mengadakan perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan antar badan usaha atau beberapa perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenis itu untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal seperti harga, wilayah pemasaran, dan sebagainya dengan tujuan untuk menekan persaingan dan meraih keuntungan yang lebih besar atau lebih maksimal. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua jenis kolusi bisnis atau kerjasama bisnis itu selalu berkonotasi negatif terhadap persaingan usaha. Nah, di sini terdapat pula kolusi atau kerjasama yang positif. Nah, contohnya itu seperti kolusi dalam misalnya menggalang dana, bantuan untuk anak-anak miskin, bencana alam, dan sebagainya. Atau bentuk kolusi yang sama sekali itu tidak berkaitan dengan bisnis dan juga persaingan. Nah, oleh sebab itu, kartel itu secara umum haruslah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yaitu yang pertama, itu terdapat konspirasi atau persekongkolan di antara pelaku usaha. Terus yang kedua, itu biasanya melibatkan peran dari senior perusahaan atau jabatan eksekutif perusahaan. Oke, yang ketiga, biasanya menggunakan asosiasi. Nah, ini untuk menutupi persekongkolan tadi. Nah, yang keempat yaitu melakukan price fixing atau tindakan untuk melakukan penetapan harga. Nah, termasuk pula penetapan kuota produksi atau berapa output yang harus dihasilkan seperti itu. Nah, yang kelima itu adanya ancaman atau sanksi bagi anggota-anggotanya itu yang melanggar kesepakatan atau perjanjian yang tadi telah dibuat. Nah, seperti itu. Terus yang keenam yaitu adanya distribusi informasi itu ke seluruh kartel informasi yang dimaksudkan berupa laporan keuangan, laporan penjualan, ataupun laporan produksi. Nah, yang terakhir itu adanya mekanisme kompensasi bagi mereka, para anggota yang memiliki produksi lebih besar atau melebihi kuota yang telah ditetapkan bersama. Nah, kompensasi tersebut itu dapat berupa uang, saham, pembagian bunga dividen yang lebih besar ataupun bentuk kemitraan yang lainnya. Nah, ciri-ciri kartel. Nah, pengertian kartel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dituliskan, kartel itu memiliki dua ciri yang menyatu, yaitu yang pertama, organisasi perusahaan-perusahaan besar
yang memproduksi barang-barang sejenis. Nah, yang kedua adalah persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditi tertentu. Nah, di sini poin penting dalam definisi tersebut itu bahwa kelompok-kelompok di dalam suatu kartel itu terdiri atas kumpulan perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan tadi barang-barang yang sejenis. Nah, dijelaskan pula tujuan utamanya itu berfokus pada pengendalian harga. Gitu ya. Sehingga harga yang terbentuk adalah bukan harga persaingan seperti itu. Karena tadi ada tujuan utamanya itu kan berfokus pada pengendalian harga. Nah, sehingga harga yang terbentuk adalah bukan harga persaingan karena tadi sudah ditentukan harganya. Seperti itu. Terus definisi ini telah menyentuh pada aspek perilaku monopoli. Misalnya, di dalam sebuah industri itu terdapat misalnya 3 produsen atau perusahaan yang memegang 3 besar pangsa pasar. Nah, mereka ini seluruhnya contohnya memiliki setidaknya sekitar 60% pangsa pasar dari produk yang dijual atau dipasarkan. Nah, karena mereka itu berdomisili di wilayah yang sama, tidak tertutup kemungkinan mereka itu akan saling mengenal atau mengetahui, bahkan saling berkomunikasi. Nah, jalinan komunikasi atau relasi di antara mereka itu kemudian menciptakan sikap saling pengertian. Salah satunya mungkin diwujudkan dengan membagi dengan sendirinya segmen konsumennya itu berdasarkan wilayah. Nah, ada pula yang membagi segmen konsumennya berdasarkan kategori produknya. Atau misalnya perusahaan A akan fokus ke segmen di Indonesia bagian timur. Nah, lalu yang perusahaan B itu akan fokus di Indonesia bagian tengah misalnya. Terus kemudian yang perusahaan C itu akan menyasar produknya untuk menguasai pasar di Indonesia bagian barat. Nah, perilaku bisnis seperti ini memiliki indikasi kuat tentang terjadinya praktik kartel. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, untuk praktik kartel itu biasanya itu diwujudkan ke dalam sebuah kongsi dagang tertentu yang memiliki jenis badan hukum tertentu pula. Nah, semacam perserikatan ini memiliki aturan atau ketentuan yang disepakati oleh anggota-anggotanya. Nah, untuk bisa terjadi praktek kartel, ini harus memiliki perjanjian atau kolusi di antara pelaku usaha. Nah, di sini ada 2 bentuk kolusi itu yang mengindikasikan terjadinya praktik kartel. Nah, yang pertama yaitu kolusi eksplisit dan yang kedua adalah kolusi implisit atau diam-diam. Oke, kita akan membahas yang pertama yang kolusi eksplisit terlebih dahulu. Nah, di sini para anggota-anggotanya itu mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data audit bersama, kepengurusan kartel, dan kebijakan-kebijakan tertulis, terus data penjualan dan data-data lainnya. Nah, bentuk kolusi eksplisit ini tidak selalu harus diwujudkan dalam asosiasi kecil atau komunitas terbatas, paguyuban, dan lain sebagainya. Nah, ini berbeda dengan trust, karena pada trust itu diwujudkan ke dalam asosiasi atau organisasi yang memiliki badan hukum yang cukup jelas. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita lanjut yang kedua, yaitu kita membahas kolusi implisit atau kolusi diam-diam. Nah, ini para pelaku atau anggota-anggotanya itu tidak berkomunikasi secara langsung atau tidak melakukan pertemuan terbuka, diliput oleh media itu tidak. Nah, tetapi mereka, para anggota kartel itu melakukan pertemuan itu secara tertutup. Nah, biasanya itu dilakukan secara rahasia. Mereka ini terkadang juga menggunakan organisasi berupa asosiasi yang fungsinya ini sebagai kedok atau kamuflase
Seperti itu. Nah, dalam asosiasi ini tercantum mendukung persaingan usaha yang sehat. Tetapi di balik semua itu hanya sebagai pengalihan saja, atau tadi ya sebagai kedok atau kamuflase. Nah, menurut KPPU, jenis kartel dengan kolusi implisit ini lebih sulit untuk dideteksi. Nah, dari semua kasus kartel di dunia, itu ada sekitar 30% diantaranya itu melibatkan asosiasi. Nah, mengenai larangan melakukan perjanjian tertutup, diatur dalam pasal 15 yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha, seperti itu. Oke, untuk jenis-jenis kartel. Nah, di sini kartel itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, di sini kita akan membagi kartel yaitu menjadi 6 jenis. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama adalah kartel harga. Terus yang kedua adalah kartel syarat, yang ketiga adalah kartel rayon, yang keempat adalah kartel produksi, yang kelima adalah sindikat penjualan, yang keenam adalah kartel pool. Oke, kita akan bahas yang kartel harga. Apa sih kartel harga itu? Kartel harga, dalam kartel harga ini disepakati harga minimum suatu barang yang boleh dijual. Nah, anggota kartel itu dilarang untuk menjual barang di bawah harga minimum yang telah disepakati. Nah, jadi kartel harga ini intinya itu ada harga minimum yang disepakati. Nah, jadi untuk anggotanya itu dilarang menjual barang itu di bawah harga minimum yang telah disepakati. Misalnya, harga yang disepakati misalnya 10.000 nih. Nah, harga minimumnya. Berarti untuk anggota-anggotanya dia tidak boleh menjual barangnya itu misalnya dengan harga 8.000, 9.000 gitu nggak boleh ya, karena harga minimum tadi yang disepakati adalah 10.000 misalnya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah kartel syarat. Nah, dalam kartel ini disepakati syarat-syarat yang seragam dalam hal penyerahan, pembayaran, dan pembungkusan barang. Ini syarat-syaratnya itu seperti apa, itu sudah disepakati, harus seragam. Oh, misalnya penyerahannya itu harus seperti ini, pembayarannya harus bagaimana, dan pembungkusan barangnya itu harus sudah sudah disepakati syarat-syaratnya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kartel rayon. Nah, dalam kartel ini disepakati daerah penjualan setiap kartel. Terus tujuan penerapan daerah pemasaran ini agar tidak terjadi persaingan antar anggota rayon. Nah, jadi di sini penjualan kartel itu, penjualan barang itu disepakati per daerah. Misalnya sudah di tujuan pemasarannya itu sudah dibagi-bagi per daerah, seperti itu. Nah, yang keempat adalah kartel produksi. Nah, dalam kartel ini disepakati jumlah maksimum barang yang boleh diproduksi oleh setiap anggotanya. Nah, jadi misalnya batas maksimumnya itu misalnya per perusahaan itu mereka hanya boleh memproduksi misalkan 100 unit barang. Nah, berarti mereka tidak boleh memproduksi lebih dari 100 barang, karena itu sudah disepakati ya jumlah maksimum barang yang boleh diproduksi. Berarti perusahaan nggak boleh memproduksi lebih dari 100 karena sudah disepakati tadi jumlah maksimum barangnya adalah 100. Nah, tujuannya apa? Tujuan pembatasan produksi ini agar tidak terjadi kelebihan produksi yang berakibat pada turunnya harga. Seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah sindikat penjualan. Dalam kartel ini disepakati bahwa anggota kartel itu harus menyerahkan barang hasil produksinya itu untuk dijual dengan satu harga, gitu. Oke, yang terakhir yaitu kartel pool. Nah, di sini sering disebut juga kartel pembagian keuntungan. Nah, dalam kartel ini keuntungan yang diperoleh anggota kartel itu dikumpulkan atau dipool dalam kas bersama.
Nah, kemudian nanti baru dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Nah, jadi intinya tadi itu keuntungannya itu dikumpulkan dulu dalam kas bersama. Nah, terus nanti keuntungan itu akan dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Keuntungan dan kelemahan kartel. Nah, adapun keuntungan dan kelemahan kartel itu yang diantaranya yaitu yang pertama kita akan bahas tentang keuntungan dari kartel. Nah, yang pertama adalah kedudukan monopoli dari kartel di pasar. Ini menyebabkan kartel itu memiliki posisi yang baik di dalam menghadapi persaingannya karena tadi itunya sudah seperti harga, produksi itu misalnya mereka itu kan sudah diatur gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah resiko penjualan barang-barang yang dihasilkan dan resiko kapital para anggotanya itu dapat diminimalkan karena baik produksi maupun penjualan itu dapat diatur dan dijamin jumlahnya. Misalnya tadi karena output atau hasil produksinya itu kan tadi sudah ditetapkan. Misalnya batas minimumnya, batas maksimumnya seberapa. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga itu kartel itu dapat melaksanakan rasionalisasi sehingga harga barang-barang yang dijual di produksi kartel itu cenderung turun. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan dari kartel. Nah, yang pertama, misalnya dalam berbagai kemungkinan, saingan kartel itu dapat menyelundup ke dalam anggota kartel. Nah, yang kedua, dalam kehidupan masyarakat luas, kartel itu dianggap sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat karena kartel itu praktis dalam meninggikan harga dengan gaya yang lebih leluasa. Karena tadi mereka kan dapat kerjasama, kolusi. Nah, mereka dapat menentukan meninggikan harga. Nah, yang selanjutnya adalah peraturan-peraturan yang dibuat bersama di antara mereka itu dengan sanksi-sanksi intern kartel itu akan mengikat kebebasan para anggota yang bergabung di dalam kartel ini. Jadi aturan-aturan yang mereka buat tadi itu adalah mengikat bagi para anggota yang tergabung dalam kartel ini. Selanjutnya kita akan membahas price signaling dan price leadership. Nah, hambatan besar dalam penetapan harga kolusif secara implisit adalah ini adanya kenyataan sulitnya perusahaan untuk bersepakat. Nah, tanpa harus adanya komunikasi satu sama lain itu kan pasti akan menyulitkan perusahaan dalam menentukan berapa harga yang sebaiknya akan ditetapkan. Nah, sinyal harga ini merupakan bentuk kolusi implisit yang terkadang ini dapat menjadi jalan keluar atas persoalan tersebut. Nah, tadi itu yang perusahaan itu kan tadi tidak bisa bersepakat. Nah, dia itu tanpa harus berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini sinyal harga ini mungkin bisa menjadi jalan keluarnya. Nah, sebagai contohnya, sinyal harga ini misalnya suatu perusahaan itu mungkin mengumumkan bahwa pihaknya telah menaikkan harga. Nah, mungkin ini ada melalui siaran pers seperti itu. Nah, dan berharap pesaingnya itu akan menganggap pengumuman ini itu sebagai sinyal bahwa mereka juga harus menaikkan harga. Nah, jika para pesaing tersebut itu mengikuti langkah ini, seluruh perusahaan akan memperoleh laba yang lebih tinggi. Oke, lanjut. Nah, jika di dalam oligopoli ini mempunyai pola di mana sebuah perusahaan itu selalu memberikan sinyal, nah kemudian diikuti oleh perusahaan lain, ini disebut sebagai price leadership. Nah, pola ini disebut dengan kepemimpinan harga atau price leadership itu adalah satu perusahaan itu secara implisit diakui sebagai pemimpin. Nah, sementara perusahaan-perusahaan yang lain yaitu pengikut harga. Nah, yang lain ini menyesuaikan diri dengan harga yang diberlakukan oleh pemimpin. Nah, perilaku ini mengatasi persoalan koordinasi harga.
Nah, setiap pihak ini akan mengenakan harga yang dikenakan oleh pemimpin. Misalnya, sebagai contoh, ada 3 perusahaan oligopolistik. Nah, saat ini mengenakan harga misalnya 20.000 atas produknya. Nah, jika semua perusahaan mengetahui kurva permintaan pasar, nah ini tadi yang disebut sebagai equilibriumness. Nah, anggaplah bahwa dengan berkolusi, itu perusahaan itu kan dapat mengenakan harga misalnya menjadi 30.000 dan meningkatkan laba secara signifikan, seperti itu. Nah, untuk bertemu dan bersepakat tadi untuk menetapkan harga misalnya 30.000 itu kan bertentangan ya dengan hukum. Nah, coba kita anggap sekarang bahwa perusahaan A itu menaikkan harga menjadi misalnya 25.000 dan mengumumkan kepada halayak pers bahwa pihak perusahaan itu melakukan hal ini karena harga yang lebih tinggi dibutuhkan untuk mengembalikan gairah ekonomi terhadap industrinya. Nah, perusahaan B dan C mungkin memandang pengumuman ini itu sebagai pesan yang jelas. Nah, yakni bahwa perusahaan A itu sedang berupaya bekerja sama dalam menaikkan harga. Nah, perusahaan itu mungkin akan menaikkan harga yang berlaku hingga 25.000. Nah, perusahaan A kemudian dapat menaikkan harga lagi, katakanlah menjadi 28.000. Dan perusahaan B dan C itu mungkin juga akan menaikkan harganya. Baik harganya menjadi 30.000 atau bisa lebih, seperti itu. Nah, ini akan memaksimalkan laba atau tercapai bahkan melebihi atau tidak suatu pola koordinasi telah tercipta dari sudut pandang perusahaan. Nah, mungkin cara ini sama efektifnya dengan melakukan pertemuan dan persepakatan secara formal mengenai harga. Intinya tadi ada perusahaan yang mengumumkan kenaikan harga tadi diumumkan baik melalui pers, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar.